Imamat 7. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum Bu Linda, di-unmute. Ya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api.
Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing, janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya." Tuhan berfirman kepada Musa demikian, "Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya, haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu, haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah. Tetapi darahnya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Silakan Bu Veronica, Matius pasal 16. Matius 16.
Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan dunia, ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan,
Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Ya, terima kasih Bu Veronica. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Joseph Paulsen. Silakan Pastor. Ya, silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Hari ini seru banget saudara ya. Tadi penginjilan kita, ini videonya saya upload satu-satunya, nanti satu-satu demi satu nanti saya upload. Kami baru tiba, selesai makan KFC tadi ya. Bangga makan KFC, luar biasa. Itu maklum kita orang kampung saudara ya. Nanti sudah beli paha ayam sama paha atas bawah-bawah, dihabisin sama Benyamin saudara, sampai yang main drum. Aduh. Tapi senang ya si Benyamin, makanya lahap sekali tadi. Kita tadi penginjilan luar biasa sekali, nari-nari semua ya, penuh tadi semua ya. Dan apa namanya, responnya begitu luar biasa, dan ada beberapa orang minta didoakan ya, dan beberapa penginjil jalanan gabung sama kita, saudara, luar biasa. Saudara, apa yang kita lakukan semuanya adalah bagian dari korban bakaran kita, saudara ya. Korban bakaran, korban sajian setiap hari. Ada 6 macam korban, tadi kita baca ya di dalam Imamat 7 ayat yang terakhir ya, ada 6 macam korban ya. Korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, korban keselamatan. Tapi intinya ada 3 saudara, dari 6 itu ada 3. Karena korban pentabisan itu apabila dari tabisan ya, menjadi pelayan Tuhan ya. Tapi kalau kita mau bahas 6-6-nya bisa ya, kita bahas dengan cepat, tapi intinya 3 ya. Dalam kehidupan secara umum normal Anda, kalau korban pentabisan itu karena Anda ditabiskan sebagai pengurus, Anda sebagai pelayan Tuhan, Anda punya korban lagi yang lain ya. Anda punya korban sendiri, ekstra korban. Nah, kalau bilang korban sajian itu adalah diakonia ya, saudara, bagian dari diakonia kita ya, termasuk merawat hamba Tuhan, bukan memperkaya hamba Tuhan, beli jet pribadi, beli Lamborghini sama lambe itu tadi saudara ya, tapi apa namanya, adalah sebuah diakonia, adalah korban sajian ya. Dan kalau saudara ada namanya korban sajian tadi adalah diakonia, ada persembahan pentabisan gitu ya. Nah, tetapi inti dari semua itu adalah korban bakaran, semuanya harus dibakar ya. Nah, saudara, kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus sangkal diri, pikul salib, harga diri kita, ego kita. Ternyata itu ada penyebabnya macam-macam
Ya, apa itu? Ya, kalau korban bakaran semua ya, apapun, sangkal diri, pikul salib, bentuknya apapun itu namanya korban bakaran. Saudara. Semua itu namanya korban bakaran. Dan kalau dibilang korban bakaran itu, maka diingat-ingat, Anda harus berikan yang terbaik buat Tuhan, lemaknya itu. Kedua, darah itu yang akan menyucikan. Ya, kalau korban bakaran yang terbaik, korban itu benar, ya, korban itu suci, dipilih dengan benar, maka darah jiwa kita akan menyucikan seluruh keluarga kita, saudara. Ya, dan kalau ada korban penghapus dosa, ya ada korban penghapus dosa, artinya ada korban-korban yang kita nggak ngerti. Kita mungkin punya salah, kita punya apa yang kita nggak sengaja. Sehingga seringkali Anda menuai yang tidak Anda merasa tidak pernah menabur, tapi Anda menuai. Misalnya punya istri yang bawel. Aku merasa aku dulu aku menikah, istriku pendiam, tiba bawelnya minta ampun. Dulu istriku rasanya kok rendah hati, tidak sombong, ya kan tiba-tiba sekarang mata duitan, wah repot saudara ya. Mentang-mentang terus istrimu sudah apa namanya sudah punya anak 3, waduh yang rendah hati dan tidak sombong tiba-tiba mata duitan tiap hari nagih utang, uang terus tiap hari ya uang mana uang mana uang mana uang. Nah itu ya, saya punya salah apa dulu ya? Rasanya saya dulu menikah sama perempuan yang tidak mata duitan, yang sekarang malah tiap hari tagih duit terus sampai pusing kepalanya. Terus saudara ya, itu ada ya, seringkali kita nggak ngerti kita punya salah apa sama orang, iya kan? Kayak saya ini pelongo-pelongo saudara ya, pelongo tiba-tiba ada orang misu-misui saya itu ya, sampai tak tanyain emang aku salah apa sama dia ya, aku salah apa sama dia, tiba-tiba tiap hari dia ingin kita ya, jelek-jelekin kita, itu adalah salah satu korban. Ya, mungkin Anda nggak tahu, kamu punya salah apa sama dia, tapi dia tiba-tiba fitnah Anda tiap hari, tiba-tiba dia selalu maki-maki Anda tiap hari, ngerasani Anda tiap hari, gitu ya. Mungkin Anda punya salah, tapi kita nggak ngerti, ya. Nah, itu namanya korban, apa namanya, yang disebut dengan, apa namanya, korban eh, penghapus dosa, saudara, ya. Ya, itu namanya korban penghapus dosa. Siapa di sini yang sering difitnah, tanpa Anda ngerti sebabnya, Anda dimusuhin, tiba-tiba adik iparmu, kakak iparmu, tiba-tiba musuhin kamu, tiba-tiba mertuamu musuhin kamu, aduh, bingung, tiba-tiba tetanggamu buang, apa pokoknya buang muka, paling ludah di depanmu gitu ya, suka tiap lihat kamu yang udah gitu kan, itulah korban penebus salah, saudara, kita nggak ngerti, ya, apa korban penghapus dosa, ya namanya korban penghapus dosa, kita seringkali nggak ngerti, mengapa dia melakukan seperti itu. Sebenarnya bahasa ini kurang bagus nih bahasa Indonesianya ya saudara ya. Coba saya buka di Internet Bible ya. Yang pertama tadi yang saya sebut adalah korban bakaran. Nah kalau yang korban sajian tadi grain offering ya. Lalu ada sin offering. Saudara, semua penindasan dari orang yang tidak kamu kenal, yang tidak kamu tahu, maksudnya kamu tidak tahu sebab asal sebabnya, tiba-tiba kamu dilakukan dengan tidak layak dan Anda merasa tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka seperti itu adalah sebuah korban sin offering. Ya, kenapa saudara kita harus punya sin offering dalam hidup setiap hari? Setiap hari karakter kita dibersihkan. Ya, Anda mungkin benar-benar nggak punya salah sama dia, tetapi mungkin gara-gara kamu kaya, gara-gara kamu ganti mobil, gara-gara kamu ganti sepeda. Kalau di camp pengungsi dulu saya kan di refugee camp, ya kan kalau kita ganti sepeda orang udah seneng saudara, tetangga itu mau dengan sirik gitu ya, orang-orang Arab ini ya, oke dengan sirik sekali, kan nggak seneng aja ya, waduh, biarin saja, biarin saja saudara ya, Anda juga nggak usah ngelawan, nggak usah misu-misu ya, masuk rumah misu-misu gitu ya, masuk rumah misu-misu gara-gara ditentelengin sama tetanggamu, balang nanggut ya kan, cangkir, nggak usah saudara. Kalau kamu bilang balang nanggut cangkir, nanti besok tetanggamu yang lain nanti yang gituin kamu, nanti tetanggamu yang lain, nanti siapa lagi, nanti supir angkot, nanti supir taksi, oke ada saja. Jadi kalau kamu digituin ya biarin saja saudara. Kayak si ceker babi tiap hari misu-misuin kita sama si Owen gitu kan, ya biarin saja saudara. Saya juga nggak tahu salahnya apa sama si Owen tiap hari misu-misui saya, ya biarin saja.
Kenapa? Itulah korban penebus dosa, sin offering, yang akan mengikatkan kita, membersihkan kita dari semua yang kita nggak ngerti. Ya, ya kan? Anda sedih gituin nggak? Mertuamu siapalah, tanggamu tadi, ya, teman sekolah, teman kerja, ya nggak tahu kenapa. Ya, kalau tadi saya kan bilang mungkin ada alasannya karena ganti mobil, ya kan salahmu sendiri, ganti mobil, tetanggamu pakai Suzuki Carry, kamu mobilnya pakai Lamborghini, ya tetanggamu jengkel sudah. Kalau kamu tetanggamu pakai Suzuki Carry, kamu pakai Suzuki Trungtung, tetanggamu tidak akan jengkel, malah kan helpful, saudara. Saya enggak. Kalau tetanggamu pakai Toyota Innova baru, terus kamu di rumah cuma pakai Avanza, saudara, ya, pasti tetanggamu kan helpful sama kamu, saudara, dengan senang menolong. Begitu kamu ganti, ya, Fortuner gitu kan, ini kan pangkatnya lebih tinggi kan, tetanggamu yang punya Innova itu kok tiba-tiba langsung udah suka hati sama kamu. Nah, itulah korban penebus korban penebus dosa, sin offering. Setiap kita ada sisa-sisa manusia lama yang harus dibersihkan. Itu cara Tuhan bersihkan manusia lama kita. Ya. Terus ada namanya korban penebus salah. Ya, kita memang seringkali bikin salah sama orang. Ya, misalnya Anda nyuri, ketimun, ya kan? Ya, Anda mendapat malu. Anda misalnya ngintip orang mandi, ya Anda malu. Ya, mungkin nanti marah-marahi, ya jangan ngelawan. Emang kamu salah kok. Lah ini saudara, banyak orang utang, sudah utang galakan dia, saudara. Ditagih ngamuk, gitu loh. Oh, saya disalib ini. Saya sedang disalibkan sangkal diri gundulmu, kayak sangkal diri pikul salib, kamu lagi utang yang bayar. Kalau orang marah sama kamu, ya kamu jangan merasa kamu sedang disalib. Kalau kamu utang, terus orang lagi marah-marah sama kamu jangan merasa kamu lagi disalib, saudara. Itu adalah korban penebus salah. Memang kamu salah untuk korban, ya kan? Kalau kamu dihina, kamu punya salah sama orang, ya kamu tidak sengaja kamu nyalain dia, ya kan? Janji apa, ya kan? Sesuatu yang dia sudah ngarep sungguh-sungguh, ya kan? Janji mau, ternyata janji tinggal janji, atau Anda nggak sengaja nyakitin keluarganya, atau Anda lagi pacaran, tiba-tiba kamu putusin pacar itu, terus tiba-tiba kamu dimusuhin sama seluruh, ya kamu terima salah, memang ada salah kok. Jangan malah galakan kamu. Nanti kamu tidak selesai prosesnya sama Tuhan. Kamu harus melakukan korban, ya, namanya penebusan dosa. Ya, entah kamu maling ayam, entah kamu korupsi, masuk penjara, kamu pakai narkoba, ya kan, entah kamu apa lagi, ngintip orang mandi, atau kamu selingkuh, tiba-tiba keluar kamu berantakan. Kamu jangan ngomong, aku sudah mengalami cobaan dari Tuhan. Saya enak sekali kalau dengar ngomong begitu, ya. Enak sekali. Kenapa enaknya? Kamu memang cabul kok. Ngomong salib dari Tuhan. Memang kamu salah kok. Ada orang lagi hutang, masuk penjara. Terus ngomongnya, wah ini Tuhan sedang mengizinkan badai pencobaan. Itu bukan badai pencobaan, saudara. Ketika kamu masuk penjara karena kamu merkosa, atau kamu narkoba, atau kamu utang tidak bayar, walaupun utang bayar sebenarnya nggak bisa masuk penjara, ya. Tergantung utangnya utang apa. Kalau utang dagang nggak bisa masuk penjara. Kalau kamu utangnya utang konsumtif, ya masuk penjara. Ya, kamu jangan ngomong badai pencobaan dari Tuhan, atau Tuhan mengizinkan badai pencobaan. Bukan, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Itu adalah korban penebusan. Terima. Kamu harus lewat penjara, jangan bayar hakimnya, jangan bayar jaksanya, polisi. Ya sudah, aku harus apa-apa dengan rendah hati saja. Damailah dengan pelapornya, sehingga hukumannya ringan. Tapi itu adalah korban penebusan. Ketika kamu masuk di dalam, kamu mengalami rasa malu, kamu mengalami penindasan, penganiayaan. Siapa sanggup? Nah, ya kan? Siapa yang sanggup, saudara? Ya kan? Kamu terima kalau kamu salah. Ya, suatu ketika ada orang, ya, salah sama saya, ya, salah sama saya. Sebetulnya saya cuma butuh dia bilang, aku salah, saya minta maaf. Nggak apa-apa sama saya, saudara. Saya easy going, makanya. Tetapi karena dia sudah salah, lalu malah ngelaporin saya, saudara. Wih,
Tenjol ya. Harusnya dia sudah salah, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin minta maaf saja, saya maafkan. Saya yang nanggung, nggak apa-apa. Sudah salah malah ngelaporin saya ke polisi, saudara. Dia yang salah, dia yang lapor. Ya masuk dia, gimana sih? Dia masuk lah lawan saya kok. Nah, cuman maksudnya, kalau itu adalah dia kamu salah, ya saya ingat berapa kali ya, kamu kalau lagi dagang, kamu salah, kamu cepet-cepet datang sama supplier, minta maaf. Mungkin kamu dimarahi, jangan tersinggung. Jangan tersinggung, ya. Kamu nih dipasrahin kerjaan, ya kerjaannya nggak kelar, duitnya udah habis, terus kamu dimarahin, jangan tersinggung, ya. Itu adalah sebuah korban, ya. Oh, tapi dengan perasaan Pak, iya memang korban perasaan, kamu korban apa? Mau masuk penjara kamu, ya kan? Korban perasaan. Ya, dimarahin, ada kerjaan, nggak kelar, duitnya habis, kerjanya belum selesai, ya kan? Ya pasti kamu akan ditanya sama orang itu korban perasaan. Baru ditanya, belum dimarahin, baru ditanya. Nggak usah, apa namanya, nggak usah melapor. Itulah korban. Ya, belajar saudara untuk terima kenyataan. Terus, ya, eh, nanti kita balik ke korban sajian ya. Tapi kita korban sajian kita skip dulu. Ada korban pentahbisan. Ketika Anda ditahbiskan menjadi pengurus, kamu akan dituntut lebih. Jadi kamu ditahbiskan menjadi hamba Tuhan, jadi pastor, jadi evangelis, kamu punya kartu evangelis. Hati-hati saudara ya, jangan kamu nanti mabuk di jalan, di kantong, di dompetmu ada evangelis David Leo lagi ngisep cimeng saudara, dirazia sama polisi, ada evangelisnya saudara. Wah, hati-hati saudara, ketika Anda ditahbiskan, ya jangankan Anda bikin salah, Anda nggak bikin salah saja, loh kok katanya pendeta begitu, loh katanya ada hal-hal yang perlu Anda korbankan. Begitu Anda menjadi hamba Tuhan, Anda tidak boleh bergaya hidup mewah. Serius. Itu adalah sebuah korban. Ya, seperti gembala kami dulu ya di Salatiga. Anak orang kaya dua-duanya, tapi hidupnya sederhana. Ya kakak-kakak mereka, saudara-saudara mereka hidupnya mewah. Tapi mereka kan hamba Tuhan. Mereka hidupnya sederhana, tidak mau mengundang iri dan omongan-omongannya nggak perlu. Itu korban. Ya, itu ada sebuah korban. Ketika Anda ditabiskan, Anda dituntut, Anda punya waktu, mungkin Anda dikritik, ya, itu ada sebuah korban. Jangan, oh gini saja, enggak boleh. Iya, karena kamu adalah penatua, kamu adalah diaken. Kamu dituntut, ya. Karena kamu adalah penatua, kamu adalah diaken, kamu pengurus di sini. Kamu dituakan. Maka kamu dituntut. Dan dituntut itu nggak enak. Itulah korban. Ya. Itu juga korban pentahbisan. Ketika kamu ditahbiskan, korban kamu ada sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan. Nggak sembarangan. Ya, biasanya Anda rajin ke Alexis, walaupun cuma lewat, cuma mampir ya jangan. Kalau sudah jadi pengurus jangan. Ya, biasanya Anda apa namanya minuman keras di warung, di lapak, ya di rumah. Jangan dibawa keluar. Loh, minum anggur itu boleh, saudara. Yang tidak boleh itu mabuk, saudara ya. Yang tidak boleh itu mabuk. Cuman jangan kamu kasat mata di depan orang-orang terus kamu gagah-gagahan minum di tempat umum. Misalnya Anda pergi ke lapak kuak, wah kamu sudah evangelis di kios. Jangan, saudara. Ya kalau minum di rumah, jangan mabuk. Ingat-ingat jangan mabuk, saudara ya. Nah, ketika kamu mabuk, kamu akan jadi batu sandungan. Itu juga korban. Orang Eropa sini minum anggur ya. Kami minum anggur. Isi saya minum anggur. Cuman karena saya stik mobil, sekarang saya udah nggak boleh. Setelah saya punya SIM, saya nggak boleh. Karena hampir tiap hari saya keluar. Di sini nggak boleh ya. SIM saya bisa dicabut. Itu karena SIM saya SIM baru ya. SIM-nya Indonesia nggak dihitung. Kalau Anda sudah 10 tahun, Anda minum ada batas tertentu, Anda boleh ya. Tapi kalau Anda belum ini, SIM baru gitu biasanya langsung dicabut. Itu korban, saudara ya. Ketika Anda, biasanya saya bebas, mau pakai UKNC, mau pakai apa, begitu Anda beratu, ya korban. Jangan, Anda jaga diri.
Itu korban. Ya, tahap paham ya. Terus ada peace offering, korban ucapan syukur. Anda diberkati dengan luar biasa, Anda diberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang luar biasa dalam hidupmu. Kamu berikan korban, biasanya berupa materi, saudara ya. Tetapi juga apa? Sebuah korban lagi. Jangan jumawa, ya. Jangan mentang-mentang kamu diberkati, lalu kamu ya langsung ubah semuanya. Pelan-pelan, saudara ya. Mau merubah gaya hidup itu pelan-pelan. Karena orang yang sekelilingmu itu nanti akan membicarakan. Dan itu kamu perlu korban lagi, nanti korban perasaan lagi. Dan Anda tidak boleh melaut, yaitu sudah resiko. Konsekuensi dan resiko-resiko ini adalah sebuah korban bakaran bagi kita. Semua korban bakaran itu. Ya, yang terakhir adalah korban sajian. Ya, korban sajian dari sebuah diakonia. Tadi Yesus mengajarkan, ya lihat, Yesus bilang apa? Dan hati-hati terhadap lagi orang Farisi. Murid-muridnya ribut masalah makan, masalah roti. Oh, kita lupa bawa roti nih. Yesus mengingatkan, kan kita sudah diakoni kemarin, yang 5.000 sama yang 4.000. Emang kok bicara tentang nggak bawa roti? Oh, jangan khawatir. Lalu mereka paham itu adalah tentang ajaran Farisi. Ajaran orang Farisi. Mereka berdebat, ya. Mereka berdebat kusir, ya, nggak ada hasilnya, nggak ada diakonianya. Mereka cuma debat kusir, ya, lalu nakut-nakutin. Kalau zamannya Yesus, orang ahli Taurat dan orang Farisi memang pintar sekolah. Lah sekarang itu tunggal wanes, ya, lagi tambah lagi Kristen progresif itu progresif. Ya, nggak ada yang sekolah, ilmu cetek semua, debatnya saling misu-misu, kemudian ngatain orang lain sesat, mereka sendiri nggak ada buahnya selain buah dada dan buah sakar, saudara. Nah, itulah namanya ragi Farisi. Itulah korban sajian yang harus kamu bersihkan dari ragi Farisi. Ya, kau berikan diakoniamu, sedekahmu. Ya, singkirkan semua perdebatan-perdebatan yang tidak mutu itu, saudara ya. Itulah korban sajian. Makanya hati-hati dengan ragi Farisi. Mereka memframing kamu. Ya, oh, kamu kalau tidak Tritunggal, kalau tidak Oneness, wah salah kamu. Wah, itu sesat Kristen progresif. Wah, itu kamu nuding, kamu sendiri nggak berbuah. Makanya saya selalu bilang yang penting buahnya itulah korban sajian. Ada 6 korban, semuanya harus dibakar, saudara. Harus dibakar habis. Ya, kalau korban yang ada lemaknya, korban yang ada lemaknya itu, atau korban sin offering, dan juga termasuk sin offering, kalau kamu kena dagingnya itu, kamu disucikan, saudara. Tetapi kalau korban penebus salah, kamu malah najis. Ya bedanya ya. Kenapa? Karena korban penebus salah adalah hukuman bagimu, konsekuensi. Konsekuensi dari perbuatanmu yang negatif, perbuatanmu yang buruk, ngamukan, ngentutan, misalnya itu ya. Lalu kamu dikeroyok, misalnya ya, kita nggak tahu apa masalah kamu apa, kamu suka ngerumpi, tiba-tiba dionjogi sama, atau kamu macarin lakinya orang, kamu dionjogi sama bininya, kamu nggak boleh sentuh tuh korban-korban seperti itu. Anda nggak usah. Yang lihat pun enak, saudara. Nggak usah dipamerin. Tapi kalau korban kesalahanmu yang kamu tidak mengerti, tidak sengaja, ya, dan kamu tetap melakukan, oh ya, nggak apa-apa, aku tetap rendah hati. Maka siapapun yang melihat kamu itu akan diberkati. Ya, makanya kita nggak usah ngeresponin ya orang-orang yang misu-misuin kita, nggak usah diresponin. Kalau itu kesalahan kita, ya kita minta maaf. Jangan bangga, ya. Begitu ya, saudara ya. Makanya semua korban-korban itu ada maknanya. Nanti terulang satu-satu didengerin. Tuhan Yesus memberkati.